Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bu Ain. Kali ini kita akan membahas tentang trigonometri analitik untuk rumus jumlah dan selisih dua sudut bagian kosinus. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan nanti setelah kalian mengamati video ini, kalian mampu menyusun rumus jumlah dan selisih untuk kosinus, menggunakan rumus jumlah dan selisih kosinus untuk menentukan nilai sudut yang bukan sudut istimewa, dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan menggunakan rumus jumlah dan selisih suatu sudut. Pada kasus rumus jumlah kosinus, kita perhatikan dulu lingkaran berikut ini. Pada lingkaran berikut ini, di sini terdapat ada sudut alfa, sudut beta, dan sudut alfa dan sudut beta. Di mana ini adalah titik 0, kemudian ada titik R, Q, dan S di sini. Maka kita ketahui bahwa dari PQRS ini yang berpusat pada 0,0 ini, sudut alfa terbentuk dari POQ. Sudut beta di sini adalah sudut yang terbentuk dari QOR, dan di sini adalah main beta karena dia ada di kuadran 2, sudutnya sama dengan sudut pada ROQ, tapi karena di kuadran 4 dia kita sebut sebagai main beta. Koordinat P sendiri di sini adalah R,0. R di sini berarti apa? R adalah jari-jari, di mana panjang OP, OQ, OR, dan OS adalah jari-jari dari lingkaran ini. Yang kita sebut di sini adalah R. Perhatikan gambar segitiga ini pada bagian yang hijau ini, di mana pada bagian hijau ini adalah segitiga siku-siku. Untuk O dan pada titik yang di sini, ini kita sebut sebagai X. Dan titik ini ke Q kita sebut sebagai Y. Sedangkan OQ-nya kita sebut sebagai R. Untuk menarik hubungan ini, maka kita dapatkan bahwa sin alfa adalah sin, diingat-ingat ya, depan bagi miring ya, Y per R. Sedangkan di sini untuk mendapatkan nilai Y-nya berarti R kali sin alfa. Untuk cos-nya adalah X per R. Samping ya, maka di sini pakai X per R. Maka di sini X-nya kita dapatkan bahwa R cos alfa. Ingat pada koordinat di sini yaitu pada koordinat Q di sini yaitu X, Y, kita bisa menuliskan dalam bentuk sin cos yaitu R cos alfa, R sin alfa. X, Y ya pada posisi Q di sini. Maka sama dengan posisi R di sini koordinatnya, karena koordinat R adalah terbentuk dari sudut alfa dan beta, berarti alfa ditambah beta di sini. Maka R adalah R cos alfa ditambah beta, dan di sini untuk Y-nya adalah R sin alfa ditambah beta. Logika yang sama kita pakai dari Q dan R ini. Maka untuk S berarti logikanya adalah R cos min beta, R sin min beta. Ingat ya tentang sudut negatif di mana cos min beta di sini adalah sama dengan cos beta juga. Maka kita bisa tuliskan ini. Untuk sin min beta sama dengan min sin beta. Jadi kita menuliskannya seperti ini. Selanjutnya, kita amati segitiga ini, yaitu segitiga ROP. Pada segitiga ROP ini terlihat bahwa sudut POR atau ROP adalah sudutnya yang terbentuk dari alfa ditambah beta.
Sedangkan pada yang bagian ungu ini yaitu QoS atau sudut SOQ adalah sudut yang terbentuk dari alfa ditambah beta pada posisi yang ini. Nah, dari sini kita ketahui bahwa sudut POR dan sudut SOQ di sini ini sama, besarannya sama. Karena besarannya sama, maka panjang daripada panjang dari PR itu sama dengan panjang dari QS. Karena sudutnya di sini sama. Jadi panjang dari PR dan panjang dari SQ ini sama. Sesuai dengan konsep daripada jarak, maka kalau kita kuadratkan, kita akan menggunakan rumus seperti ini. Jaraknya dari dua buah koordinat. Kita menggunakan rumus seperti ini. Dengan menggunakan rumus jarak. Tadi kita sudah mendapatkan bahwa posisi dari masing-masing koordinat R, Q, dan S. Kita tentukan dulu panjang daripada PR. Panjang dari PR, maka kita mengamati koordinat R dan koordinat P di sini. Di mana koordinat R tadi kita sudah dapatkan yaitu R cos alfa ditambah beta, R sin alfa ditambah beta. Sedangkan P-nya di sini adalah R, 0. Maka dari keduanya sini kita masukkan dalam rumus jarak. Bagian depan ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya. XA, XB, ini boleh dibolak-balik nggak jadi masalah. Maka kita dapatkan bahwa PR kuadrat di sini, X-nya yang paling depan di sini, kita dikurangkan dengan R di sini, kita kuadratkan. Bagian Y-nya kita kurangkan dengan 0, kita kuadratkan. Nah, berlaku aljabar, permainan aljabar untuk A min B itu siapa? Jadi A min B kalau kita kuadratkan itu kan sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Ini pun sama. Berarti di sini R yang kita kuadratkan, bagian ini kita kuadratkan, min 2R kuadrat cos, ini kita kuadratkan, kemudian 2 dikali bagian R, kemudian dikali R lagi, plus R kuadrat. Jadi kita pakai rumus yang ada di sini. Ini kita anggap sebagai A, kemudian ini kita anggap sebagai B. Maka ini adalah A kuadrat, kemudian min 2AB plus B kuadrat. Karena ini 0, berarti ini nggak nampak ya, tinggal ini yang kita kuadratkan. Bagiannya masing-masing dikuadratkan di sini. Jadi ada R kuadrat dikali sin kuadrat alfa tambah beta. Nah, setelah itu kita gabungkan yang punya unsur yang sama. Bagaimana menyederhanakan? Ingat bahwa kita dulu punya yang namanya identitas trigonometri, di mana sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu bernilai sama dengan 1. Maka di sini karena ada cos kuadrat alfa tambah beta, di sini ada sin kuadrat alfa tambah beta, ini kita bisa menyederhanakan. Karena ini sudah sama-sama R di sini, R-nya bisa kita keluarkan seperti ini. Nah, ini maksud daripada pengelompokan ini biar menjadi lebih sederhana lagi. Sehingga ini akan menghasilkan 1. Maka R kuadrat kali 1 min ini kita tulis kembali. Maka semuanya masing-masing punya R kuadrat. Boleh kita gabung karena di sini ada R kuadrat, di sini ada R kuadrat juga. Kita gabung jadi R kuadratnya ada 2. Jadi R kuadrat di sini ada 2 bisa kita tuliskan menjadi 2R kuadrat. Masing-masing punya 2R kuadrat di sini. Maka kita bisa menyederhanakan menjadi 2R kuadratnya kita keluarkan. Kita dapat satu buah persamaan. Kita sudah mencari nilai daripada jarak PR atau panjang daripada PR. Setelah ini kita akan mencari panjang daripada SQ. Kita amati lagi tadi SQ yang seperti apa. Pada di sini ada SQ, SQ-nya ini S, ini Q, kita juga sudah mendapatkan nilai daripada masing-masing koordinatnya. Koordinatnya ada di siapa saja. Di mana panjang SQ berarti kita cari S-nya adalah koordinatnya ini tadi ya. Kemudian Q-nya kita sudah dapatkan. Masukkan kembali ke rumus jarak yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu yang seperti ini.
Nah, siapa yang jadi X, siapa yang jadi Y? Ini bagian X, kemudian ini bagian Y. Bagian X, bagian Y. Yang jadi A atau B ini terserah. Maka kita buat dalam bentuk seperti ini. SQ-nya berarti R cos alfa dikurangi R cos beta. Ini punyanya Q ya, Q dikurangi bagian S-nya ini. Nah, setelah ini kita kuadratkan sama dengan konsep yang tadi, yaitu kita pakai A min B kuadrat, yaitu A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Yaitu ini adalah A, kemudian yang bagian B. Maka R kuadrat cos kuadrat alfa kita uraikan. Kita masing-masing menguraikan, ini juga diuraikan, sehingga membentuk seperti ini. Ini pada bagian yang kedua, dan ini adalah bagian yang pertamanya. Nah, kita uraikan. Nah, konsepnya sama dengan yang tadi. Apakah ada unsur yang sama? Kalau ada yang unsur yang sama, kita bisa menyederhanakan di sana. Nah, ada unsur yang sama boleh digabungkan. Tadi kita juga punya yang namanya rumus identitas untuk cos kuadrat, untuk cos kuadrat alfa, sin kuadrat alfa, kalau digabung akan menjadi 1. Ini juga kalau digabung juga akan menjadi 1. Karena sama-sama masing-masing punya R kuadrat. Ingat ya, bahwa sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Maka di sini kita bisa gabungkan. Nah, digabungkan masing-masing penggabungan ini dengan maksud kita mengarahkan ke bentuk ini. Biar menjadi sama dengan 1 nantinya. Karena ini kalau dikeluarkan jadinya 1 ya. Kalau R-nya ini kita keluarkan, di sini akan menjadi 1. Sehingga kita bisa menuliskan hanya R kuadrat saja ditambah R kuadrat saja di sini. Nah, 2R kuadratnya di sini, R kuadrat ditambah R kuadrat itu akan sama dengan berapa? Betul, sama dengan 2R kuadrat ya. Sehingga masing-masing punya 2R kuadrat di sini. Karena masing-masing punya 2R kuadrat, kita bisa menyederhanakan menjadi bentuk yang seperti ini. Maka kita mendapatkan persamaan yang kedua. Dan ingat bahwa panjang PR sama dengan panjang SQ. Arah kita akan ke sana. Panjang PR sama dengan panjang SQ, di mana kita mendapatkan nilai 2 ini tadi ya. Maka kita bisa menuliskan dalam bentuk ini, kita menyamakan. Karena ini sama, 2R kuadrat ini sama, kita bisa menghilangkan, kita bagi semuanya dengan 2R kuadrat. Kemudian maka akan tinggal nilai daripada hanya 1 min cos, dan ini adalah 1 juga. Karena ini sama-sama dia 1, kita bisa mengurangkan kedua ruas dengan min 1, sehingga hanya muncul min saja di sini, kemudian min, ini kali ini menjadi min, ini kali ini jadinya plus ya. Kita buka kurungnya. Jadi harus hati-hati permainan menggunakan kurung atau tidaknya. Jadi kalau masih dalam satu bahasan, kalian bisa membuat dalam bentuk kurungan. Nah, setelah itu, apa yang kita lakukan? Dari sini kita bisa menghilangkan misalkan min-nya di sini menjadi dalam bentuk cos seperti ini. Karena dikali semuanya dengan min, maka ini menjadi plus, kemudian ini menjadi plus juga, dan ini menjadi min. Maka inilah yang kita sebut sebagai rumus jumlah daripada kosinus. Lalu bagaimana dengan rumus untuk selisihnya? Rumus untuk selisihnya adalah seperti ini, sama dengan konsep untuk sinus, yaitu mengubah beta menjadi min beta. Jadi di sini kita ubah menjadi min beta. Maka kita ingat di sini rumus daripada kosinus itu seperti apa. Coba kita sambil mengingat tentang rumusnya, Bu Ain juga punya lagu daripada cos ini. Kalau untuk cos, cos cosin sin cos cosin sin dibagi rata. Alfa betanya di sini dibagi rata. Plus min. Yuk kita ubah. Jadi ketika kita membicarakan tentang penjumlahan di sini tuh min. Beda dengan sinus ya. Kalau sinus itu sama. Kalau plus ya plus, min ya min. Tapi kalau untuk kosinus itu kalau di sini adalah penjumlahan, maka di sini tuh jadi pengurangan. Cos cosin sin cos cosin sin dibagi rata. Plus min.
Yuk kita ubah. Nah, itu adalah cara Bu Ain menghafalkan rumus ini. Sekarang kita lihat ya keterkaitannya di sini. Ingat tentang sudut negatif. Cos min beta berarti siapa? Sin min beta di sini berarti siapa? Ini ya, sudut negatif, di mana kalau sin, dia keluar sinnya, minnya di sini, kalau cos dia akan tetap menjadi plus. Sehingga bentuknya seperti ini. Maka kita dapatkan rumus yang baru untuk rumus selisih kosinus. Bahwa untuk cos alfa min beta di sini kita menguraikan menjadi ini. Cos kosin sin dibagi rata. Plus min, yuk kita ubah. Nah, itu adalah tentang rumus selisih daripada kosinus. Selanjutnya kita masuk ke latihan soalnya. Bagaimana penerapan daripada rumus selisih kosinus maupun jumlah daripada kosinus. Hampir sama dengan kasus pada rumus jumlah dan selisih dua buah sudut pada sinus dan kosinus. Cosnya seperti ini. Nah, kalau ditanya cos 75, ingat 75 bukan merupakan sudut istimewa. Tapi 75 terbentuk dari penjumlahan dari sudut istimewa, yaitu 45 dan 30. Maka bisa kita tuliskan seperti ini. Kita tinggal masukkan ke rumusnya. Jadi harus dihafal rumusnya biar lebih cepat. Yaitu apa rumusnya? Untuk penjumlahan, yaitu cosnya cos kosin sin dibagi rata. Plus min. Yuk kita ubah. Ayo, di sini ya. Sedangkan di sini cos sin cos sin dibagi rata. Sudutnya kita bagi rata. 45, 30, 45, 30. Plus min. Yuk kita ubah. Jadi kalau di sini plus, di sini jadinya min. Tinggal karena ini semuanya sudah sudut istimewa, kita tinggal mengganti nilai-nilai sudut istimewa tersebut. Cos 45 derajat, setengah akar 2. Cos 30 derajat, yaitu setengah akar 3. Kemudian sin 45 sama dengan cosnya ya, yaitu setengah akar 2. Sin 30 derajat, yaitu setengah. Nah, bentuk ini kita bisa ubah dalam bentuk seperti ini. Perhitungannya sama dengan sin, kita bisa mengeluarkan juga, yaitu 1/4 akar 2 dikeluarkan seperti ini, atau 1/4-nya saja yang kita keluarkan hingga terbentuk kurung di sini, akar 6 min akar 2. Mudah ya? Selanjutnya kasus berikut ini. Nah, tentang cos ya, sekarang kita amati. Cos kosin sin dibagi rata. Apa sudutnya ada dibagi rata? Cos kosin sin dibagi rata. 125, ini ada 125, 35, 35. Perhatikan sudutnya tersebut. Maka ini adalah kasus untuk penjumlahan dua buah sudut untuk cos. Karena di sini plus, maka dia punya selisihnya. Jadi kita bisa tuliskan di sini menjadi selisihnya. Cos 125 dikurangkan 35. Berapa dia? Betul, 90 ya. Cos 90 berapa nilainya? 0. Maka kasus ini sebenarnya berbicara tentang cos 90 dengan nilai sama dengan 0. Jadi tidak perlu menggunakan kalkulator lagi. Perhatikan kasus berikut ini. Kalau ini apa? Cos sin. Tapi di sini diawali dari sin. Nah, kalau ada yang seperti ini, kalian bisa melakukan yang namanya manipulasi aljabar. Kalian bisa mengubah tanpa merubah soalnya, mengubah posisinya, asalkan sesuai dengan konsepnya. Nah, seperti ini. Min cos 4x cos 3x kita taruh di depan, posisi yang ini kita taruh di belakang. Ini tidak merubah soal. Kita perhatikan lagi, cos sin, tapi di sini nggak boleh ada min ya. Kalau ada min bagaimana? Kita lakukan manipulasi aljabar lagi. Kita keluarkan saja nilai minnya. Jadi seperti ini. Karena kita keluarkan minnya, maka posisi plus di sini menjadi min. Dan ingat, pakai tanda kurung.
Kalau seperti ini bentuknya sama kalau kita kembalikan lagi. Min dikalikan plus di sini kan menjadi min. Min kalikan min di sini menjadi plus. Jadi kita tidak merubah soal. Ini yang kita sebut sebagai manipulasi aljabar. Selanjutnya kita cek cos, sin, sin. Wah, sudah betul ya. Cos, sin, sin. Sudutnya pun sudah dibagi rata. Tinggal ini min. Berarti kalau di sini min ini berarti merupakan rumus apa? Betul, rumus jumlah. Maka di sini tinggal kita menjumlahkan nilai 4x dan 3x. Sehingga kasus ini sebenarnya bentuk sederhananya adalah mencari nilai min cos 7x. Mudah ya? Perhatikan kasus berikut ini. Tentukan ketika diketahui ada sin alfa, ada cos beta, tapi yang diminta cos alfa dan beta. Sedangkan di sini petunjuknya bahwa alfa beta memiliki sudut lancip. Ini adalah hal yang penting juga. Jadi kita memiliki informasi penting antara lain ada sin alfanya, ada cos betanya, kemudian ada alfa dan beta yang merupakan sudut lancip. Karena dia merupakan sudut lancip, artinya apa? Betul, dia terletak pada kuadran 1. Kalau kuadran 1 artinya apa? Betul sekali, alfa dan betanya adalah bernilai positif untuk cos maupun sinnya. Nah, selanjutnya yang ditanya adalah cos alfa min beta. Ingat, ayo kita uraikan rumusnya apa? Cos sin sin dibagi rata. Kita bagi rata. Plus min. Yuk kita ubah. Maka di sini kalau min, maka menjadi di sini adalah plus. Selanjutnya kita lihat, kita apakah punya cos alfa? Wah, kita ternyata masih punya sin alfa saja. Maka kita cari keterkaitannya. Boleh kalian menggunakan sifat trigonometri identitas atau kalian langsung menggunakan perbandingan trigonometrinya pada segitiga siku-siku. Misalkan di sini adalah alfa. Kalau di sini sin, ingat sin adalah demi. Maka tiganya adalah depannya, mi-nya miringnya adalah 5. Untuk mencari sisi yang lain kita gunakan, betul, Pitagoras ya, sehingga menghasilkan 4. Nah, karena kita sudah tahu pada posisi ini adalah 4, maka kita bisa menebak bahwa cos alfa adalah 4/5. Karena cos alfa itu samping miring. Selanjutnya, kita butuh cos beta. Cos beta sudah ada. Di sini sin alfa sudah ada, tapi kita belum punya yang namanya sin beta. Maka kita cari sin beta melalui juga perbandingan trigonometri, yaitu untuk beta. Karena di sini 7/25 untuk cosnya, maka sampingnya adalah 7, miringnya adalah 25. Sehingga depannya pakai Pitagoras sisinya menjadi 25 derajat dikurangi 25 kuadrat dikurangi 7 kuadrat. Kita akar menghasilkan 24. Sehingga di sini kita mendapatkan nilai sin alfanya adalah demi, depannya 24, miringnya 25. Maka di sini 24/25. Tinggal kita masukkan ke dalam bentuk yang ini. Maka di sini cos alfanya kita ganti 4/5, cos betanya kita ganti 7/25, sin alfa di sini kita ganti 3/5, sin betanya kita ganti dengan 24/25. Kita selesaikan, penyebutnya sudah sama ya, yaitu 125, 7 kali 4, 28, 24 kali 3, 72, sehingga menghasilkan berapa di sini? 100/125. Sederhanakan, selagi masih bisa disederhanakan. Kita bagi 25 ya. Atau pembilang bagi 25, penyebut bagi 25, sehingga menjadi 4/5. Mudah ya? Selalu Bu Ain ingatkan bahwa perubahan dimulai dari yang terkecil dan dimulai dari diri sendiri serta
sekarang. Sampai jumpa.